Ternyata tantangan hari untuk jalan kaki dari rumah sampai Clementi berhasil. Nih, iPhone 15 Pro-nya itu case-nya itu $1.600 atau sekitar 17-an juta. iPhone 15 Pro. Ini masjid, guys. Masjid terdekat rumah aku tuh di sini. Tapi nggak pernah kedengaran suara azan. Jadi aku mau naik ke ini ya, jembatan penyeberangan. Kita nyebrang. Hari ini tuh vlognya tuh jalan-jalan aja ya. Aku kasih tunjuk ke kalian yang belum tahu suasana Singapura tuh. Beginilah, bagus, rapi. Kok cuacanya sih hampir sama kayak Indonesia, panas. Oh, nih. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Aduh, ternyata capek juga. Kalau dari jembatan penyeberangan tuh kayak gini. Banyak pohon-pohon itu, apa namanya, pohon saman ya kalau di rumah aku tuh ngomongnya. Nafasnya udah ngos-ngosan. Mungkin kegemukan atau faktor usia, aku juga nggak tahu. Nih, jembatannya itu ada kembang-kembangnya kayak gini, bagus, nyaman, bersih. Yang belum tahu Singapura, jalan terus sampai Clementi. Terus kita turun lagi. Ini juga ada halte bis lagi, tapi aku nggak naik bis. Kita lanjut jalannya. Iya, ada konser loh. Ada orang muslim kayaknya dia mau ke masjid ini. Ini bener-bener Yuli ya. Liburan bukannya naik kendaraan umum biar nggak capek, tapi malah jalan kaki. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Lama aku nggak bikin video karena anak-anak libur sekolah, teman-teman. Jadi kalau anak-anak nggak sekolah itu
itu aku tuh repot banget ya. Jangankan untuk bikin video ya, mau ke toilet aja itu aku susah, mesti nipu-nipu mereka dulu baru bisa pergi ke toilet. Jadi seperti itulah susahnya kalau punya momongan itu ya. Job jaga anak itu susah banget, kita bagi-bagi waktunya tuh mesti pinter-pinter. Kalau dapat majikan yang agak rewel gitu ya, kita tuh sebel banget ya, karena jaga anak itu mental kita itu sudah terkuras habis ya menurut aku tuh. Pokoknya tuh capek banget, capek hati, capek badan kalau jaga anak itu. Dan sekarang tuh hari Minggu ya. Kalau hari Minggu itu walaupun anak-anak libur sekolah, aku ya tetap libur. Dan seperti itulah senenganku ya, kalau hari Minggu itu aku bisa santai sejenak, melepaskan penat beban pikiran ya. Biar orang tuanya yang jagain, biar mereka tuh tahu bagaimana tingkahnya anak-anak itu sekarang sudah semakin susah. Jaga mereka itu udah susah banget, nggak segampang yang dibayangkan. Kalau kita anak-anak kita sendiri ya, anaknya orang Jawa, orang kampung gitu ya, senakal-nakalnya anak Indonesia itu belum apa-apanya anak-anak yang di luar negeri kayak gini. Duh, pokoknya mereka tuh kayaknya cerdas-cerdas gitu loh, anaknya itu tipe cerdas, jadi agak susah. Orang kalau cerdas gitu kan selalu ngelawan ya kalau nggak sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi kayak gitu, kadang itu pengen nangis juga kalau anak-anak lagi berantem ya, mereka itu pukul-pukulan, itu aku tuh sedih banget. Apalagi kalau di rumah nggak ada orang ya, aku mau ngadu sama siapa gitu ya. Emak bapaknya repot, walaupun emaknya di rumah, tapi kan dia juga kerja, dia megang komputer terus. Jadi kayak gitu susah jaga anak itu. Apalagi nanti yang pengganti aku ya, yang jaga yang nggak dari lahir, aku aja yang jaganya dari lahir. Mereka itu masih aja bandel. Dan sekarang ini ya, hari Minggu ini aku keluarnya setiap minggu tuh selalu siang-siang kayak gini, nggak pernah pergi pagi kecuali kalau ada acara. Dan sekarang itu rencana aku mau pergi ke ini ya, warung Indonesia, mau beli sop buntut. Aku pengen makan sop buntutnya ayam penyet presiden, karena badan aku tuh ngerasa capek banget. Jadi mesti aku apa ya, aku tembel tembel apa sih bahasa Indonesianya, pokoknya mau diisi ulang lah ini tenaganya dengan sop buntut ya, karena capek banget. Nanti kalau hari Senin mesti berperang lagi, masih hari libur anak-anak. Dan aku pergi ke toko Indonesia tuh jalan kaki lewat hutan seperti biasa. Ini tuh nanti lurus ke sana tuh jalan raya besar ya, kita bisa naik bis sedikit gitu. Terus di jalan gini ya, aku tuh gawok dengan ini ya, rumput-rumput kayak gini, karena aku dulu kan tukang ngarit ya teman-teman. Tahu nggak tukang ngarit tuh apa? Yang punya ternak gitu loh, nyari rumput untuk sapi, untuk kambing. Tuh ngeliat kayak gini tuh jiwa ngaritku tuh meronta-ronta pengen ngarit lagi tuh. Tuh rumputnya itu bagus-bagus, ini sapi pasti suka ini. Aku dulu tuh tukang ngarit guys. Jadi sekarang aku udah nyampe di jalan raya besar ya. Kayak gini tembusannya ya. Tadi tuh aku lewatnya sana itu, kamu bisa lihat tuh. Terus sekarang aku mau nyari bis ya, atau jalan kaki. Sebenarnya deket banget ya, Clementi itu dari rumah aku, bisa jalan kaki. Nanti kalau aku benar-benar capek aku baru naik bis. Untuk sekarang kita jalan kaki dulu sampai berapa kuat kaki aku jalan. Itu di depan ada ini ya, bus stop ya, atau terminal bis. Tapi aku nggak berhenti di situ, aku mau jalan kaki agak jauh sedikit biar olahraga.
banyak hutan-hutan ya. Tapi walaupun hutan gitu ya masih aman lah di Singapura tuh. Masih layak untuk jalan-jalan. Dan ini ya kayak gini, video-video aku kayak gini, nanti kalau aku udah pulang ke Indonesia aku bisa rindu dengan Singapura. Jadi aku bisa ngeliatin video-video aku kayak gini. Ya Allah, ternyata tinggal 9 bulan lagi. Nggak lama ya teman-teman. Ternyata cepet banget waktu berlalu itu. Di sana tuh mobil-mobil lewat, jadi kita tuh jalan kaki di sini tuh aman. Walaupun jalan kaki, nggak ada kendaraan di sini. Di Singapura tuh pinter ya menata jalan-jalan gitu ya untuk pejalan kaki gitu. Terus untuk kendaraan umum juga sendiri. Di sini deket masjid loh sebenarnya. Rumahku tuh deket masjid. Tapi di sini walaupun dekat masjid nggak kedengeran suara azan kayak di Indonesia ya. Aku nggak tahu, mungkin ada larangan untuk azan yang terlalu kencang atau apa, aku juga nggak tahu. Padahal rumahku tuh deket banget dengan masjid. Terus ini halte bis yang kedua ya. Tapi aku juga lewatin lagi. Aku mau jalan kaki lagi ke sana. Tuh, ada bis yang lewat. Kita jalan kaki saja. Jadi aku mau naik ke ini ya, jembatan penyeberangan. Kita nyebrang. Hari ini tuh vlognya tuh jalan-jalan aja ya. Aku kasih tunjuk ke kalian yang belum tahu suasana Singapura tuh. Inilah bagus, rapi. Kok cuacanya sih hampir sama kayak Indonesia, panas. Oh, nih. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Aduh, ternyata capek juga. Kalau dari jembatan penyeberangan tuh kayak gini. Banyak pohon-pohon itu, apa namanya, pohon saman ya kalau di rumah aku tuh ngomongnya. Nafasnya udah ngos-ngosan. Mungkin kegemukan atau faktor usia, aku juga nggak tahu. Nih, jembatannya itu ada kembang-kembangnya kayak gini, bagus, nyaman, bersih. Yang belum tahu Singapura. Jalan terus sampai Clementi. Terus kita turun lagi.
Ini juga ada halte bis lagi, tapi aku nggak naik bis. Kita lanjut jalannya. Iya, ada konser loh. Ada orang muslim kayaknya dia mau ke masjid ini. Ini bener-bener Juli ya. Liburan bukannya naik kendaraan umum biar nggak capek, tapi malah jalan kaki. Ini kita udah hampir sampai ya, nggak jalan kaki aja terus. Ini aku kasih tunjuk ke kalian ya, masjid yang paling dekat dengan rumahku ya. Tuh bangunan Singapura tuh kayak gini. Mungkin hampir sama ya dengan Hong Kong. Kalau Taiwan itu kalau kotanya ya kayak gini, tapi kalau desanya Taiwan tuh ya kayak desa-desa di Indonesia gitu. Banyak orang yang mau sholat duhur dulu di sini. Aku biasanya kalau liburan ya, kalau numpang sholat juga di masjid ini. Masjidnya masjid sini tuh. Rumah Allah, Masya Allah. Tuh, ini masjid guys. Masjid terdekat rumah aku tuh di sini. Tapi nggak pernah kedengaran suara azan. Namanya masjid apa ya, Masjid Darussalam. Ini namanya Masjid Darussalam. Tuh Masjid Darussalam ya, kayak gini. Tuh Clementi-nya tuh, gedung yang tinggi tuh udah Clementi tuh. Tinggal nyebrang aja nih. Kita tinggal nyebrang udah sampai Clementi. Kita nyebrangnya yang dari sana ya, ikut itu. Jadi kita mesti nyebrang dulu. Emang Yuli ini kurang kerjaan. Seharusnya naik bis, malah jalan kaki. Masya Allah. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nggak baik. Bisa capek efeknya. Nggak nyangka aku bisa jalan kaki sejauh ini. Ini pertama kali aku selama di Singapura jalan kaki sejauh ini. Dari rumah sampai Clementi. Masya Allah. Itu kalau pagi hari masih normal ya. Ini tuh di tengah terik matahari loh. Kalian bisa lihat tuh panasnya. Masya Allah. Panas banget. Sampai keringatnya kayak gini ya. Nanti langsung beli es ini.
mau minum es yang seger-seger gitu. Ini udah deket sih, sebenarnya udah mau nyerah, udah capek kakinya. Terus panasnya itu nyenget banget. Tapi udah terlanjur basah, ya udah mandi sekali gitu. Untungnya aku tadi tuh bawa baju ganti ya. Nanti kalau badan aku keringetan, baju aku basah karena keringet, aku mau ganti. Biar nggak gatel-gatel. Masya Allah, panas. Akhirnya aku sampai juga di Clementi ya. Ini sudah sampai di MRT-nya ya, atau stasiun kereta apinya tuh. Tinggal nyebrang aja, sana tuh udah pasar. Kita nyebrang, aku pengen minum es. Ternyata tantangan hari untuk jalan kaki dari rumah sampai Clementi berhasil. Kemana-mana sendiri, jadi kemanapun kakiku melangkah, ya itulah tujuanku. Orang Filipina tuh bahasanya. Tuh, aku sampai Clementi. Berhasil. Aku mau lihat iPhone dulu ya. Aku tuh ada rencana pengen beli iPhone, tapi nggak tahu sekarang atau nanti. Tuh, iPhone 13 sama iPhone 14. Harganya masih tinggi. Nih, iPhone 15 Pro nya itu case-nya itu $1.600 atau sekitar 17-an juta. iPhone 15 Pro. Kalau untuk iPhone 15 nya sendiri cuma 1.300 ya, atau sekitar 14-an juta ini. Kita keluar dari gerai iPhone dulu ya, karena emang nggak beli, cuma lihat-lihat aja. Sekarang aku mau langsung beli es ya, kalian bisa lihat muka aku sampai merah banget karena kepanasan. Kita nyari yang jualan es. Mesti naik eskalator dulu, ngantri lagi. Kita beli itu ya, apa namanya, es teh susu tuh di situ yang ada tulisan IT itu, di situ langganan aku lama banget nggak beli. Masih ngantri.
Dan aku udah pesen ya, ini aku pesennya itu Coco Shock. Coco Shock itu kayak es kelapa gitu loh. Nomor aku, urutan aku tuh nomor 12. Jadi kita nunggu, sekarang baru nomor 7. Tuh punya aku udah jadi kita tinggal ambil aja. Pada rencana aku tuh libur hari itu pengen makan durian, tapi nggak tahu lah, nanti lihat-lihat ya. Duriannya itu menggoda banget. Kita lihat harganya. $28, 300.000 satu kotak. Nanti aja pikir-pikir lagi. Sekarang kita nyari tempat untuk minum dulu, santai sejenak. Aku masuk ke halte bis karena di sini dingin. Ada AC-nya gitu. Jadi sambil ngadem, menyelam sambil minum air. Karena di sini aku juga lapar karena belum makan, jadi aku mau beli kue-kue kecil gitu untuk teman makan es kelapa aku ini. Di sini ada toko kue yang jualan orang Indonesia. Oh, mungkin ibunya lagi sholat ya. Kita tungguin aja dulu. Tuh kue-kuenya tuh kue-kue kampung gitu. Di sini juga ada nasi loh. Murah-murah, cuma $2,5 atau 25 ribuan gitu. Ada mie goreng juga tuh. Ini roti apa nggak tahu dalamnya. Nggak tahu ibunya kemana yang jualan. Kita tungguin dulu. Tuh yang jualan udah selesai sholat. Kita balik lagi beli. Karena aku bener-bener lapar ya, tapi belum nafsu makan untuk makanan berat. Ini aku udah dapat kuenya. Sekarang kita makan dulu di sini ya. Nih, di sini aja makannya. Ups, hampir jatuh esnya. Kita langsung serbu es kelapanya. Sama kita makan kuenya ya. Aku tadi beli lemper ya, diliatin banyak orang aku di sini. Aku beli lemper. Ini satu kotak isinya 3 tuh harganya $1,5. Bismillahirrahmanirrahim. Selain lemper aku juga beli kue lapis ya. Ini juga $1,5 atau sekitar 15.000. Isinya 3 potong. Berarti satu potongnya tuh 5.000. Kalau untuk kue lapisnya ya agak keras ya, nggak lembut. Tapi kalau untuk ini lempernya itu masih enak. Kecil-kecil gitu, imut-imut.
Oke teman-teman, jadi tenaga aku sekarang sudah pulih. Aku udah minum yang dingin-dingin dan juga sedikit makan cemilan ya. Sekarang aku mau melanjutkan perjalanan aku liburan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.